warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Ini sungguh luar biasa. Saya diminta untuk bisa berpartisipasi kegiatan hebatnya Bapak Ibu sekalian. Terus terang sebenarnya kondisi saya juga kaget dadakan ya. Saya dihubungin oleh sahabat saya nih. Mungkin di sini ya. Ibunya ada di sini ya. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi minta tolong untuk bisa mengisi sharing. Sebenarnya kalau dadakan kayak gitu nggak pernah kejadian ya, saya mau terima begitu aja Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu kondisi saya saat ini lagi ngantri anak saya lagi masuk rumah sakit, dan saya ini live-nya ini sharingnya ini di ruangan rumah sakit, dan anak saya sebentar lagi mau tindakan. Jadi ini sungguh luar biasa. Saya sengaja mau menerima ini bukan apa-apa, hanya mohon doanya aja dari Bapak Ibu sekalian. Semoga tindakan anak saya bisa lancar dengan saya mengisi kegiatan ini, mendapatkan doa dari Bapak Ibu sekalian sehingga semuanya bisa lancar dengan baik. Nah, hari ini kita akan sharing bicara mengenai kesehatan mental. Kenapa? Karena beberapa waktu itu Kementerian Kesehatan menyampaikan sebuah informasi yang sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini baru-baru ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa dari 10 orang di Indonesia itu satu mengalami gangguan jiwa. Ini menjadi perhatian yang penting buat Bapak Ibu sekalian, mengingat Anda adalah para pendidik, apalagi bicara mengenai spiritual ya. Di sini kan kantor Kementerian Agama, bagaimana membuat masyarakat itu bisa menjadi sehat secara mental, sehat secara spiritual, tapi karyawannya juga memiliki kesehatan mental yang optimal. Nah, kalau memang ada informasi dari 10 orang satu mengalami gangguan jiwa, berarti kalau kita hitung nih, teman-teman kita sekeliling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 itu udah orang di sini ganggu. Nah, itu seperti itu. Berbagai macam kejadian demi kejadian yang terjadi di masyarakat Indonesia yang mungkin teman-teman pernah dengar ya, kasus-kasus kayak kemarin ada almarhum Dante yang dicelupkan di kolam renang, tenggelamkan tiba-tiba begitu aja tanpa alasan. Kemudian juga ada seorang dokter yang tiba-tiba menusuk orang begitu aja tanpa alasan, dan juga banyak kasus lainnya remaja-remaja yang tiba-tiba melakukan self harm dadakan. Nah, ini juga menjadi perhatian buat saya. Apakah Indonesia mengalami darurat kesehatan mental? Menteri Kesehatan Budi Gunadi sedikit mengungkapkan bahwa 1 dari 10 orang di Indonesia mengalami gangguan jiwa. Next. 1 dari 10 orang, 1 dari 10 kan dahsyat. Dan berdasarkan dari data informasi kriminal nasional atau Pusikmas Kepolisian RI Polri, ada 971 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang periode 2023. Angka ini sudah melampaui bunuh diri kasus yang terjadi sepanjang 2022 yang jumlahnya 900 kasus. Next. Riset dari Institute of Health Metrics and Evaluation University of Washington terkait dengan global burden of disease di sini terkait tahun 2019, tingkat prevalensi terbesar gangguan mental di Indonesia adalah karena depresi dan gangguan kecemasan. Next. Nah, tingkat stres laki-laki dan perempuan melalui penelitian dilakukan oleh beberapa orang menjelaskan bahwa sebenarnya pada saat perempuan dan laki-laki yang mengalami stres itu tidak ada perbedaan ya. Jadi semuanya sama-sama mengalami stres. Cuman laki-laki kebanyakan agak sulit mengungkapkan perasaan pada saat mereka mengalami tekanan dibanding dengan perempuan. Sehingga terkesan yang mengalami gangguan itu kayaknya perempuan ya karena cerewet. Padahal sebenarnya laki-laki yang lebih banyak menanggung beban. Next. Kenapa laki-laki jarang lebih banyak menanggung untuk mengungkapkan perasaan? Karena bagaimana mau diungkapkan perasaannya, begitu dia ngomong langsung dibantah oleh perempuan. Efeknya mereka yang lebih banyak mengalami gangguan mental. Next. Karena kalau perempuan bisa lebih mengungkapkan lebih baik. Kemudian juga ada pembuktian ya, untuk masalah kecerdasan emosi perempuan itu katanya lebih handal sih. Karena ada sebuah jurnal dalam Emotion, perempuan itu lebih dapat mengenali emosi negatifnya, sedih dan nangis, sehingga dia bisa mengatasi persoalan tersebut. Laki-laki kan dari kecil dilatih untuk tidak boleh mengungkapkan perasaanmu, menahan perasaan.
Kemudian perempuan juga lebih kuat secara mental. Ini disampaikan oleh Ben Gurion University dari Galen ya di New York. NYU Shanghai menemukan bahwa perempuan cenderung dapat mengatasi tekanan batin dan mentalnya daripada pria karena ada hormon kortisol yang menyebabkan stres meningkatnya lebih cepat. Kemudian perempuan juga lebih cerdas secara otak. Penelitian dilakukan oleh University of Edinburgh menemukan bahwa otak perempuan masih berhasil mengalahkan pria dalam tes IQ karena perempuan memiliki area korteks yang lebih tebal sehingga meningkatkan kinerja otak dan memiliki kecerdasan intelektual lebih tinggi sehingga pada saat dia ada emosi dia bisa mengelolanya. Kemudian di struktur otak daripada manusia itu ada area, kalau kita lihat tadi gambar otak di sini, ada area gelap yang menunjukkan fungsi berbicara dan berbahasa dalam otaknya lebih baik. Jadi kalau misalnya perempuan ada masalah, dia bisa mengungkapkan perasaan. Yang menjadi perhatian buat saya adalah saat ini adalah karena mayoritas yang bekerja di kantor itu pun laki-laki. Nah, bagaimana laki-laki bisa mengungkapkan perasaannya, ini yang menjadi persoalan. Next. Kalau kita bicara meningkatkan kinerja daripada karyawan, tapi persoalannya seperti ini, nah ini akan menjadi perhatian buat kita semua. Oleh sebab itu, kita perlu untuk mengelola kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental itu adalah bagaimana tubuh kita dan fisik kita seperti terkena penyakit ya, bisa keganggu. Gangguan mental juga bisa menyerang juga, tapi yang dikenain adalah otaknya atau mentalnya. Kesehatan mental adalah keadaan individu sejahtera, menyadari potensi yang dimiliki. Jadi kalau dia merasa sejahtera, dia merasa bahagia, dia tahu kemampuannya dia, mampu mengelola tekanan yang normal, tekanan yang hadir, hidup dengan normal, bekerja secara produktif, mampu memberikan kontribusi buat lingkungan, maka disebut sehat mental. Tapi sejauh dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya, sejauh dia tidak bisa berkontribusi terhadap orang lain, nah ini akan disebut mengalami kesehatan mentalnya terganggu. Next. Sebenarnya dari sudut pandang perspektif psikologi, kesehatan mental itu adalah bagaimana manusia menyesuaikan diri terhadap permasalahan hidupnya, baik yang di luar dirinya maupun dalam dirinya, sehingga dia bisa mengembangkan potensi yang dia miliki. Next. Faktor apa saja sih yang mendukung daripada kesehatan mental? Faktor biologis, genetik. Jadi orang bisa mengalami gangguan mental kalau ada faktor keturunan dari orang tuanya. Jadi kita melihat silsilah dari keluarganya, ada nggak mengalami gangguan. Kalau misalnya mereka ada mengalami gangguan, kecenderungannya anaknya bisa menuruni hal tersebut. Kemudian ada permasalahan nggak saat ibu mengandung. Nah, seperti di yayasan saya punya yayasan juga ya Bapak Ibu sekalian di Aceh. Di Banda Aceh, di Lamprik namanya adalah Yayasan Amanah Kamome. Di sana itu ada terapi anak berkebutuhan khusus namanya Humaira Special Needs Center. Jadi nanti kapan-kapan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berkenan untuk mampir ke sana, itu mereka senang sekali. Di sana juga ada sekitar 65 anak berkebutuhan khusus ya. Dan saat ini mohon maaf banget dari awal mulai berdiri sampai detik ini itu kita swadaya, kita benar-benar mandiri ya, bisa mendanainya karena harusnya itu kan anak-anak Aceh harusnya mendapat penanganan juga dari pemerintah. Titip aja deh, mungkin nanti bisa disampaikan ke wali kota, nih anak-anak special need yang ada di tempat saya mau dimanain nih, karena selama ini kita swadaya membiayai mereka, bisa mensupport mereka sehingga masih berdiri. Tapi ini bukan cuma setahun 2 tahun sih, udah belasan tahun ya, belum ada yang peduli nih masalah ini. Jadi mohon aja kalau nanti Bapak Ibu ketemu sama gubernur, ketemu sama wali kota, semuanya di sana tolong sampaikan salam dari saya, dari Yayasan Amanah Kamome. Tolong dilihat minimal guru-gurunya dikasih bantuan, diangkatnya jadi guru tetap dan lain-lain. Kasihan Bapak dipeduliin. Nah, kenapa? Karena di sana tuh banyak sekali anak spesial nih. Mereka mengalami progres yang signifikan. Kemudian juga penyakit fisik ya, kondisi kronis, misalnya ada orang tua yang menggunakan narkoba, itu bisa menstimulasi anaknya juga akhirnya tumbuh menjadi anak spesial ini.
atau anak-anak yang mengalami gangguan mental. Kemudian lain lagi adalah faktor psikologis, tipe kepribadian. Kalau orang yang tertutup, perfeksionis, kurang dapat menyesuaikan diri, tidak bisa dengan lingkungan-lingkungan yang baru, itu juga akan stimulasi nih orang tersebut mengalami gangguan mental. Karena saya menemukan beberapa kasus di organisasi, di kementerian-kementerian lebih tepatnya ya, banyak banget kasus begitu saya memberikan di programming program. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya punya sebuah program namanya di programming program. Kita memprogram kembali otak manusia. Jadi kalau misalnya ada orang yang kompetensinya kurang, sebelum mereka ikut untuk open bidding atau mereka mau dipromosikan, dia ikut di programming program, di program kembali otaknya, sehingga dia kompetensinya meningkat. Kita sudah lakukan kalau di BUMN kita memprogram BOD-1 ya, jadi General Manager seluruh PT Pos karyawannya, di situ pimpinan-pimpinannya, dan alhamdulillah setelah 1 bulan kita dampingin, jadi programnya 2 hari pelatihan, 1 bulan pendampingan. Setelah didampingin, mereka mengalami progres yang signifikan. Kalau Bapak Ibu melihat progresnya, PT Pos tadinya kan sudah 17 tahun udah menjadi logistik. Kita juga lakukan di Airnav, di Pegadaian, omsetnya alhamdulillah sangat luar biasa. Kita lakukan juga di kementerian ya. Jadi kita juga nggak cuma di Kementerian Agama, kita juga ada di Kementerian Perhubungan, BUMN, dan lain-lain. Itu begitu di program ulang, perilakunya karyawannya berubah begitu luar biasa. Mungkin nanti bisa dilihat di websitenya saya, www.amalia.com atau di www.psikodinamika.com. Di sana lengkap informasinya, bicara pengalaman yang telah kita lakukan untuk memprogram ulang pikiran-pikiran manusia. Nah, kenapa banyak sekali begitu kita lagi program ulang, kita akan menemukan banyak kasus-kasus orang yang punya masalah di waktu kecil, dia tertutup, dia nggak bisa mengungkapin perasaannya, gedenya tuh dia mengalami gangguan secara mental. Kemudian orang-orang gangguan juga faktor psikologis lainnya apa? Karena ada trauma di masa lalu. Jadi pada saat masa kecilnya dia punya trauma yang belum dia forgiveness, belum dia maafkan, maka luka batin ini akan terus ada di dalam batinnya. Begitu dia dewasa bekerja, itu mengalami persoalan yang disebut dengan underachiever atau prestasinya di luar rata-rata. Nah, bagaimana mau meningkatkan kinerja? Bapak Ibu sekarang lagi raker nih. Bagaimana para pendidik mau meningkatkan kompetensinya kalau dia punya trauma di waktu lalu? Jadi saya sarankan tidak hanya berpikir secara spiritual saja, tapi pentingnya untuk pendekatan secara psikologis untuk karyawan Anda. Berikutnya faktor sosial juga pengaruh. Pola asuh orang tua yang terlalu demokratis, terlalu permisif buat anak sehingga anak tumbuh menjadi tidak adanya aturan. Orang tua terlalu otoriter, semua pokoknya harus. Maka cenderung membentuk anak yang otoriter juga. Kemudian faktor sosial lainnya adalah relasi interpersonal yang kurang baik atau keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang tidak saling mendukung, keluarga yang sibuk dengan kesibukannya masing-masing, kurang peduli dengan anak, komunikasi kurang baik, juga menstimulasi adanya gangguan kesehatan secara mental. Masalah kehidupan, kalau bertubi-tubi persoalan, masalah finansial tidak bisa diatasi juga menstimulasi hal tersebut. Kemudian kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan. Anaknya dalam berprestasi kalau didukung, ada kegiatan nggak didukung, sehingga juga akan menstimulasi anak merasa loneliness. Walaupun mereka itu berkumpul dalam keluarga, tapi tidak mendapatkan support, anak yang merasa sendiri itu juga menstimulasi masalah kesehatan mental. Kemudian permasalahan lingkungan kerja, kalau di kantor tidak ada tempat untuk katarsis, mengungkapkan perasaan, ada masalah juga tidak bisa dikeluarkan, nah itu akan menjadi persoalan. Oleh sebab itu, sebaiknya kalau Anda menemukan karyawan Anda yang mengalami gangguan-gangguan seperti itu, jangan didiamin aja, karena tadi kan Kementerian Kesehatan aja shock dengan informasi baru ini. 10 orang satu mengalami gangguan jiwa. Jadi sebaiknya teman-teman kalau dicek anak didiknya, kalau dicek para guru-guru, kalau dicek deh para ustazah-ustazahnya juga nih, kalau dicek deh masyarakat. Kita minta ustaz dan ustazah bisa melihat masyarakat di sekeliling kita di Kota Banda Aceh, ada nggak sih yang mengalami gangguan mental seperti itu? Karena terlihat baik-baik saja, tapi ternyata mereka punya masalah depresi, bipolar, ADHD, itu salah satu indikator hal tersebut. Next.
Nah, dampak dari kesehatan mental yang menurun itu apa aja sih? Next, mulai dibantu. Pertama adalah mengalami kecemasan. Kecemasan itu seperti apa? Dia tuh perasaan yang gelisah aja dan khawatir. Ciri-cirinya adalah main-mainin tangan, gigit-gigit kuku, kemudian gak bisa diem kakinya, kemudian jalan sana jalan sini tangannya basah. Nah, kalau tangannya basah itu hati-hati karena ada kaitannya sama jantung ya. Jadi kalau misalnya dia gelisah itu kan kecemasannya di jantung kan, apa namanya deg-degannya gitu. Karena kan semua perasaan disimpan di jantung. Jadi kalau ada perasaan jangan ditahan. Udah dibantu Mas Dokter atau siapa ini yang menayangkan untuk memperlihatkan videonya jantung? Sudah keduanya belum. Gantian tuh. Ada bunyi. Oke, terima kasih. Nah, hal tersebut ya, jadi Bapak Ibu sekalian itu perasaan disimpan di jantung. Jantung itu bahasa Inggrisnya heart, bahasa Arabnya all. Jadi yang disebut dengan segumpal daging itu ya jantung tadi, bukan hati. Nah, perasaan yang disimpan di jantung kalau tidak dikelola dengan baik menimbulkan kecemasan. Jadi kalau ada trauma masa lalu jangan dipendam, membawa dampak yang sangat luar biasa. Baik lagi ke materi. Jadi ada namanya perasaan gelisah, kemudian ada perasaan marah yang nggak bisa diungkapkan, emosi ya. Jadi marah yang tahan waktu lalu, Bapak Ibu diemin aja, hati-hati nanti jantungnya yang meledak. Insomnia, gangguan tidur itu juga salah satu gangguan dari mental ya. Jadi jangan dikira masa tidur itu biasa-biasa aja, enggak biasa. Frustasi atau perasaan kecewa atau ketidakpuasan terhadap situasi. Jadi mau ngapa-ngapain frustasi, efeknya jadi pendemo, efeknya jadi pemberontak, efeknya jadi kemana-mana. Depresi itu sedih terus menerus atau kehilangan minat. Jadi bawaannya pengen nangis saja selama 2 minggu. Itu kalau sampai kita menemukan orang yang nangis terus tanpa alasan, segera bawa ke psikolog. Lalu gangguan lainnya itu adalah paranoia, perasaan yang selalu merasa diawasi, kayak ada orang yang merhatiin, kayaknya ada orang yang ini, kayaknya orang gak suka sama aku, kayaknya A, kayaknya B, sama tetangga seperti ini, sama karyawan seperti ini, kayaknya seperti apa ya, kayaknya semuanya salah, halusinasi. Nah, ini segera langsung ke psikolog. Berikutnya adalah stres. Stres itu karena ada perasaan fisiologis dan psikologis yang tertekan. Jadi kayak tertekan, kayak beban, dan larinya adalah ke penyakit. Next. Nah, ini dia ciri-cirinya lagi adalah gemetaran, sakit kepala, jantung berdebar, berkeringat. Tadi saya bilang di telapak tangannya basah, kakinya jadinya basah, bernapas cepat, sesak napas. Nah, ini udah kena psikosomatis, sakit perut, gasnya naik, kemudian GERD, kemudian vertigo, sakit punggung. Itu karena adanya gangguan secara mental tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan kasus seperti ini, langsung saja ke psikolog ya. Kita ada layanan secara psikologis di IG saya juga ada, bisa langsung akses ke psikolog. IG tolong dicatat. Lalu juga ada, boleh dikasih tampilan ya Mas Fauzan ya, kemana aja. Untuk sementara Bapak Ibu, karena waktu saya terbatas banget, cuma setengah jam, saya tidak bisa melanjutkan lagi, tidak bisa memberikan terapi dan lain-lain. Jadi sebaiknya Bapak Ibu bisa akses langsung ke YouTube saya. Boleh ditayangkan Mas, di YouTube saya tuh ada konten saya tentang relaksasi, boleh diikuti relaksasinya. Saya juga ada podcast, jadi ada podcast dari Kopi Amalia. Itu juga ada relaksasi, bisa didengerin seperti itu. Kemudian juga ada terapi untuk anak.
kemudian juga ada bicara tentang masalah psikologis dan banyak kasus-kasus psikologis yang saya ungkap di sana. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih, semoga pertemuan ini bisa menjadi ajang silaturahmi kita untuk kedepannya, dan mohon maaf banget sebentar lagi soalnya saya juga harus persiapan untuk masuk ke ruangan tindakan untuk anak saya, dan sampaikan salam saya juga, salam sayang saya untuk Ibu Dr. Aida Rina Elisipa yang sudah menghubungi saya. Terima kasih sudah melatar belakangi dari saya silaturahmi ini, semoga membawa berkah juga untuk Ibu dan juga Bapak Ibu sekalian. Semoga sukses, sehat selalu, sampai bertemu lagi insya Allah. Saya kalau diundang di Aceh pengen banget, karena saya pengen bertemu dengan anak-anak spesialis saya di yayasan. Sampai bertemu lagi dan mohon maaf. Terima kasih. Dadah, kita dadah semua. Terima kasih. Terima kasih.